wabarakatuh. Okay, we go back to our class today in English class with me is Azura Sekani. Oke, jadi hari ini setelah minggu lalu kita belajar tentang how to dislike and like. Kali ini kita akan belajar tentang simple past tense dan juga present perfect tense. Tapi sebelum itu, Miss Jura mau absen dulu ya. Ini teman kita kira-kira ada yang tidak hadir ini? Ada, Miss. Siapa yang tidak hadir? Si Fikri nggak hadir, Miss, karena dia izin ada urusan keluarga katanya. Oke, ada lagi? Dia saja. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, Miss Yura mau kasih sedikit motivasi nih buat kalian. Jadi, walaupun sebenarnya banyak yang bilang bahasa Inggris itu susah ya, tapi sebenarnya enggak kok. Kalau misalnya kalian mau terus berlatih, paham konsepnya, pasti bakalan lebih ngerasa gampang. Nah, salah satunya di sini, di simple past tense sama present perfect tense. Banyak yang bilang, ini Miss gimana sih cara bedainnya gitu. Perasaan sama-sama udah pernah kejadian. Terus bedanya apa ya Miss gitu kan? Oke, kali ini Miss Jura akan jelasin tentang itu. Yang pertama ada simple past tense. Nah, jadi apa sih itu simple past tense? Jadi, simple past tense itu adalah grammarnya yang kita pakai ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Ketika kita ingin mengatakan bahwa sesuatu itu sudah terjadi. Entah itu semalam kah, tadi kah, 2 minggu yang lalu, 2 tahun yang lalu, pokoknya itu sudah terjadi. Di sini ada contoh, my aunt died last year. Siapa yang tahu artinya ini? My aunt died last year. Saya, Miss. Tahu? Ya apa? Zara, Miss. Ya Zara, silakan. Apa artinya? Tanteku meninggal tahun lalu. Ya, good job. Nah, di sini last year, dia sebagai keterangan waktunya ya. Itulah yang menunjukkan bahwa sudah lewat. Nah, kan di sini meninggalnya tahun lalu, dan tahun lalu itu ada di masa lampau. Seperti itu ya. Lalu di sini ada contoh kedua, he lived in Jakarta in 1976. Dia tinggal di Jakarta pada tahun 1976, seperti itu. Nah, itu juga sudah lewat. Lalu selanjutnya, ada contoh lain nih, Miss Jura punya. Jadi, selain period of time-nya tadi seperti ago, lalu juga a week ago, kalian bisa gunakan yang lainnya. Misalnya nih, last night, lalu juga ada last morning, bisa pakai itu. Ada juga keterangan waktu yang tidak spesifik, ada juga yang spesifik. Nah, di sini ada beberapa contohnya lagi, and define point in time. Jadi di sini adalah keterangan waktu yang jelas. Kapan itu jelasnya? Last week, minggu lalu. Orang udah tahu, oh pasti minggu lalu, kayak gitu. Tapi ada yang tidak jelas, indefinite. Nah, itu dia ya, the other day. Kita nggak tahu the other day itu kapan, yang pasti itu sudah lama. Lalu, ages ago, a long time ago. Pasti kalian sering dengar kan? A long time ago. Even we don't know when a long time ago, when. Kita nggak tahu kapan itu sih zaman dahulu gitu. Tapi itu selalu dikaitkan atau diartikan sebagai zaman dahulu, yang mana itu sudah lewat. Seperti itu ya. Nah, contohnya nih, untuk kata define point in time-nya itu ada last night. Di sini Miss Jura punya contoh, I went to the library last night. Saya pergi ke perpustakaan tadi malam. Nah, perpustakaannya sudah lewat kan? Bukan ingin pergi, bukan sedang pergi ke perpustakaan, tetapi sudah pergi ke perpustakaan. Lalu untuk contoh waktu yang tidak spesifik dianya itu adalah was a child, ketika anak-anak. Di sini kalimatnya she played the piano when she was a child. Kita tahu ya kan, she was a child. Oh, itu sudah dulu waktu dia masih kecil. But apakah kita tahu kapan dia kecilnya, tahun berapa? Kita kan tidak tahu ya. Pokoknya itu sudah terjadi di masa lampau. Itulah dia tadi contoh dari simple past tense yang menggunakan
a definite point in time sama an indefinite point in time. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah paham? Oke, sekarang coba Miss Jura mau tanya dulu deh sama Rizka, yang username-nya Guntur. Apa tadi perbedaannya definite point in time sama an indefinite point in time? Kalau definite point in time itu kita udah pas tahu harinya itu hari apa, Miss. Tapi kalau an indefinite point in time, kita nggak tahu harinya. Seperti itu ya, Miss? Ya, benar. Jadi walaupun dia sama-sama masa lampau, sudah terjadi di masa lampau, kita nggak tahu nih kalau dia ya ini indefinite ini nggak jelas. Contohnya ini kayak ini, the other day, hari yang lain. Kapan hari yang lain itu gitu kan? X ago. Berapa X ago-nya? Apakah 2 weeks ago, 1 week ago, 1 year ago, and etc. Gitu ya. Sampai sini paham? Jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke present perfect tense-nya. Sudah paham? Paham, Miss. Oke, good job. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu present perfect tense. Jadi, present perfect tense ini biasanya kita gunakan untuk mengindikasikan atau menghubungkan si present-nya sama past-nya. Jadi, dia ada kaitannya, ada present-nya, ada past-nya. Tapi di sini, di present perfect tense ini tidak penting waktunya kapan. Kayak past tense tadi kan yang penting tuh waktunya kapan dia lakukannya. Apakah 2 minggu lalu, 1 tahun lalu, seperti itu. Tapi kalau di present perfect tense, dia nggak penting waktunya, yang penting apa sih yang dilakukan gitu. Dan yang dilakukan itu masih berkelanjutan dari masa lampaunya, dari dulunya sampai sekarang. Di sini Miss Jura punya contoh nih, bisa dilihat ya di layar. I have lived in Medan since 2017. Ini Miss Jura bilang saya telah tinggal di Medan since 2017. Walaupun udah dari 2017, sayanya di sini contohnya sayanya itu masih and I still do dan masih tinggal di Medan. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang masih tinggal di Medan. Seperti itu ya. Jadi bedanya tadi kalau past tense itu hanya di masa lampau, tapi kalau di present perfect tense dia dari masa lampau tapi ke bawah sampai sekarang. Oke, contoh nomor 2. Di sini juga selain dia present perfect tense ini menunjukkan bahwa itu masih kejadian sampai sekarang, jenis yang kedua itu menunjukkan tentang bahwa waktu itu belum selesai dilakukan. Di sini contohnya, she has been to the cinema twice this week. Nah, di sini artinya dia telah pergi ke bioskop 2 kali pada minggu ini. Nah, this week-nya pada minggu ininya itu tuh belum selesai. Mungkin kalau misalnya setiap hari Minggu dia perginya, ini masih hari Kamis gitu. Jadi belum selesai minggunya dan ini masih hari Kamis, so it's called present perfect tense juga ya. Oke, sampai sini paham yang 2 ini? Paham? Do you understand well what I have explained before, guys? Miss, coba tidak yang spesifiknya, Miss. Agak itu tadi kan sama-sama masih berlanjut. Kayak mana sih, Miss? Ya, oke. Thank you buat pertanyaannya. Jadi yang pertama, present perfect tense itu yang pertama mengindikasikan bahwa kejadian itu masih terjadi dari dulu sampai sekarang. Contohnya ini tadi, saya tinggal di Medan dari 2017 dan itu belum selesai, masih sampai sekarang gitu. Nah, tapi di sini yang difokuskan adalah actionnya itu masih actionnya masih dilakukan. Tapi kalau jenis yang kedua itu dia fokus kepada period of time-nya. Jadi waktunya dulu. She has been to the cinema twice this week. Dia pergi ke bioskop 2 kali minggu ini. Minggu ininya itu. Nah, di sini dia time-nya yang difokuskan. Minggu ininya itu belum selesai. Gitu ya. Jadi yang pertama action-nya, yang kedua itu period time-nya. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke.
Sekarang gantian Miss Jura dong yang mau nanya. Coba siapa yang bisa buat satu contoh yang pakai yang an action dulu deh. Buat its present perfect-nya itu, tapi satu kalimat present perfect yang pakai action. Contohnya kayak I have lived in Medan since 2017. Ayo, siapa kira-kira yang bisa? Saya, Miss. Coba. Rizka, Miss. Iya, silakan. I have loved him since 2020. Okay, good job. So you still love him until right now? Yes, Miss. Okay, that's great. The other one, siapa lagi mau yang coba? Siapa lagi yang bisa? Zara, Miss. Ya, Zara, silakan. I haven't tried sushi. I haven't tried sushi. Oke, berarti kamu sampai sekarang juga belum pernah makan sushi seperti itu ya? Oke, Ya, good job, Zara. Oke, untuk sekarang untuk jenis yang kedua. Yang dianya period of time-nya belum selesai. Kira-kira siapa nih yang bisa? Selain Rizka sama Zahra yang lain. Siapa yang bisa? Rocky, can you? Oh, yes, Miss. Can you repeat again your Oh, question? Rocky. Because okay, my Rocky, network is so bad. Okay. Can you make one example of sentence that using an action performed during a period time? Jadi contohnya yang kayak nomor 2. She has been to the cinema twice this week. But you make the other example. Yang period time-nya itu, yang waktunya itu belum habis. Bisa? The example number 1 or number 2? Number 2. Number 2. She has studied in Beijing since 3 years. Since 3 years. Jadi pakai since aja ya. Berarti kalau dari 3 tahun yang lalu, dan itu berarti masih sampai sekarang ya. Yes, Miss. Oke, coba kalau misalnya itu diubah ke past tense, kira-kira Rocky tahu nggak caranya? Jadi gini, Miss. She had been studying in Beijing for 3 years. She had been studying in Beijing for 3 years. Oke. Atau juga bisa langsung aja she studied in Beijing 2 years ago. Udah. Jadi kita bilang she studied. Dia sudah belajar di Beijing 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah tidak lagi ya. Sudah tidak lagi, dan nanti ke seterusnya sudah tidak lagi, tetapi memang sudah 2 tahun yang lalu. Oke, selain Rocky good job by the way. Yang lain lagi yang bisa? Oke deh, sambil nunggu yang lain, Miss Jura mau jelasin lagi yang ini. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan present perfect tense ini ketika kita ingin mengatakan bahwa kejadian itu atau sesuatu yang kita lakukan itu sudah komplit, sudah selesai dilakukan. Contohnya gimana, Miss? I have just eaten. Saya sudah selesai makan. Sudah selesai, benar-benar sudah selesai makannya. Bukan masih makan nih, bukan masih ada lagi nasinya, tapi memang sudah selesai. Sudah makan, sudah selesai makan. Lalu action yang kedua itu action yang repeated in unspecified period between a past and now. Ini yang kayak tadi ya. They have seen that film takes time. Udah berulang-ulang dianya. Berulang-ulang actionnya itu, yang dilakukan itu, tapi kita tidak tahu karena waktunya itu tidak unspecified, tidak spesifik gitu ya. Seperti ini contohnya. 6 times, 6 kali. Kita tahu nggak 6 kalinya itu kapan? Tidak. Tapi yang penting kita tahu bahwa he has doing that about several times. Oke, lalu nih contoh yang kedua, it has happened several times already. Ini sudah terjadi beberapa kali, katanya seperti itu. Itu juga yang sudah actionnya repeated, actionnya berulang, lalu juga waktunya itu
berada di pada masa lalu dan juga sekarang. Oke deh, we jump to the next type. Oke, yang ketiga adalah a repeated action in unspecified period between the past and now. Jadi action yang berulang-ulang, tetapi itu dilakukan di waktu yang tidak spesifik gitu kapannya. Nah di sini contohnya ada, we have visited Yogyakarta several times. Di sini mana sih yang disebut dengan unspecified time-nya? Ya ini several times, berulang kali. Tapi kita tahu tidak kapan berulang kalinya? Tidak ya, kita nggak tahu. Yang pasti dia sudah melakukan kegiatan itu, visit Yogyakarta itu sudah berulang kali. Itu dia contoh jenis yang ketiga. Lalu yang keempat ada an action that was completed in the very recent past expressed by just. Jadi ini yang keempat adalah action atau yang kalian lakukan itu baru aja selesai kalian lakukan gitu. Makanya ini bisa kalian pakai ungkapan just. Di sini ada contohnya Miss Jura buat, I have just finished my homework. Ada yang tahu tidak artinya apa? Jadi di sini just itu bukan artinya sebagai hanya ya, tapi dia di sini sebagai menjelaskan baru. Berarti apa nih artinya? Siapa yang tahu? Saya baru saja menyelesaikan tugas saya. Good job, benar banget. I have just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Gitu ya. Jadi dia si present perfect tense ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan atau mengungkapkan bahwa kita baru aja selesai melakukan sesuatu. Apapun itu, entah habis belajar kah, habis kerja kah, habis kumpul sama teman, apapun. Ketika itu baru saja kita lakukan, kita bisa menggunakan kalimat ini. Okay, the last one. An action when the time is not important. Jadi dalam present perfect tense ini kebalikannya sama simple past tadi. Jadi jika simple past itu yang penting adalah waktunya untuk menunjukkan, oh ini past tense loh, oh ini sudah dilakukan kemarin, 2 minggu lalu, seperti itu. Tapi kalau di sini, di present perfect tense, sebenarnya waktunya itu nggak terlalu penting. Tetapi yang lebih penting itu actionnya, dia ngapain. Nah, di sinilah dia contohnya, he has read War and Peace. Dia telah membaca buku tentang War and Peace, tentang perang dan kedamaian gitu. Nah, kita nggak tahu kapan sih dia membaca ini. Apakah two weeks ago, a year ago, we don't know about it. Tetapi kita tahu bahwa he has read, dia telah membacanya gitu. Mau kapan pun itu, yang penting itu sudah lewat. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, for the last, Miss Azura punya ini nih, exercise. I have 5 sentences, and then I want you to pick whether is it a past tense atau present perfect. Jadi kalian pilih, misal nomor 1 nih, menurut kalian apa sih? Apakah itu past atau itu present? Lalu nomor 2 gitu juga, sampai nomor 5. Kalian tentukan, dia itu kalimat apa? Simple past atau present perfect. Miss Jura kasih waktu sekitar 2 menit to you think about it, untuk benar-benar memahami nih, oh nomor 1 nih kayak ini pas nih, karena dia waktunya begini ya. Silahkan ya, Miss Jura kasih waktu 2 menit untuk berpikir mencari jawaban apakah 5 kalimat ini adalah past tense atau present perfect. Silahkan.
Oke, sudah 2 menit. Sudah bisa belum ini menentukan mana yang past, mana yang present perfect? Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. We have just seen her. Ayo, kira-kira ini simple past tense atau present perfect tense? Present perfect tense. Present perfect tense. Oke, yang lain gimana nih? Rizka sama Rocky jawabnya itu present perfect tense. Menurut kalian, benarkah itu present perfect tense? Yes, Miss. Zaki, Hussein, do you know about it? Ya, jadi semua setuju tidak sama jawabannya Rocky dan Rizka bahwa nomor 1 ini adalah simple perfect tense. Setuju, benar? Yes, Miss. Oke, benar banget. Jadi nomor 1 itu dianya adalah kalimat present perfect tense. Tapi kira-kira dari mana ya kita bisa tahunya? Dari mana kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ini kalimat seperti ini pasti present perfect tense ini, Miss. Gimana? Kalian tahu dari mana ini? Kalau nomor 1 itu present perfect tense. Apa yang menunjukkan? Have just. Dari rumusnya, Miss. From the formula. Have-nya? Are you sure? Have-nya yang menunjukkan? Sebenarnya jawabannya itu ada di kata just-nya ya. Tadi kan Miss Yura sudah jelaskan bahwa kalimat yang mengatakan bahwa ada kata just-nya bahwa baru saja selesai gitu. Nah, itulah yang masuk present perfect tense. Di sini juga we have just seen her. Kami baru aja lihat dia katanya gitu. So, nomor 1 ini adalah present perfect tense. Okay. Okay, we go to the next number. Number 2. She has visited them frequently. Ayo, kira-kira ini simple past tense atau present perfect tense? She has visited them frequently. Present perfect tense, Miss. Present perfect tense. Present Oke, perfect tense. Oke, 3 orang nih yang ngomong present perfect tense. Yang lain? Yang lain setuju kalau itu present perfect tense? Yes, Miss. Oke. The correct one is the present perfect tense. Oke, nah jadi kalau nomor 2, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa kita yakin banget nih kalau ini present perfect tense? Mana ya yang menunjukkan? Kata keterangan waktunya, Miss. Frequently. Iya, benar. Nah, jadi kan tadi salah satu jenisnya si present perfect tense adalah yang action repeatedly ya kan, yang selalu dilakukan berulang-ulang. Dan frequently ini juga menunjukkan seringnya gitu, period of time itu sering gitu. Maka the correct answer is present perfect tense. Good job, Rizka. And the next number. Yesterday, I arrived in my village. Apakah ini? Simple past. Simple past tense. Past tense, Miss. Simple past tense, Miss. Simple past tense. Oke, yang lain? Oke, good job. Benar banget. Nomor 3 itu adalah simple past tense. Yesterday, I arrived in my village. Kemarin saya tiba di desa saya, di kampung saya. Itu ya. Jadi di sini dia nggak ada yang menunjukkan itu masih dilakukan sampai sekarang kayak present perfect tense. Tetapi memang sudah yesterday, kemarin I arrived in my village. Ya udah kemarin aja sampainya gitu ya. Bukan sekarang ini masih dalam perjalanan, tapi memang semalam sudah sampai. Oke, number 4. She finished her work at 7 o'clock. Apakah ini she finished her work at... Simple past tense. Good job, Rocky. Benar banget. Ini adalah simple past tense ya, karena di sini juga specify time, waktunya spesifik ada pada jam 7. The last number. We have had the same car for 10 years. Present perfect tense. Present perfect.
job, guys. Ya benar ya, nomor 5 ini we have had the same car for 10 years. Itu adalah present perfect tense karena dia bilang dari 10 tahun yang lalu kami masih sama juga mobilnya sampai sekarang gitu ya. Maka itu adalah present perfect tense. Okay, that's all our material today. Thank you so much for coming. And sebelumnya Miss Jura mau kasih kesimpulan dulu. Jadi bedanya untuk simple past tense sama present perfect tense adalah past tense itu sudah selesai, sudah dilakukan di masa lampau gitu. Jadi bukan akan dilakukan, bukan sedang dilakukan, tetapi sudah dilakukan. Ataupun tadi contohnya seperti my aunt died last year. Bibi saya meninggal tahun lalu gitu. Ya udah, itu sudah terlewat kan tahun lalu seperti itu. Bedanya sama present perfect tense itu masih ada yang walaupun dia kejadiannya di tahun lalu, tapi masih sampai sekarang. Atau juga bisa mengindikasikan bahwa kejadian itu sudah sempurna, sudah komplit dilakukan. Gitu ya. Oke deh, thank you so much for coming today. Don't forget to join our class next week. See you next week, guys. Assalamualaikum. See you, Miss. Thank you. Assalamualaikum. See you, Miss. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Salam. Thank you, Miss. Thank you, guys.